Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Divagianti Putra. Sebelah saya ada Babang Daniel. Oke, Nama lengkapnya siapa, Bang Daniel? nama gua Daniel Sandro Ferdian Samosir dengan NIM 44220235. Elah, galau udah kayak presentasi. Ini kita lagi di mana nih, Bang Daniel? Lagi di taman sih kita berdua ya. Masa sih? Nyantai aja. Oh, iya. Sambil ngopi, ditemani kopi sama Yes. teh manis hangat. Scramble video. Yes, betul. Oke, Bang Daniel. Gue mau banyak nanya nih, Bang Oke. Daniel sama Oke, ini kan kita mau membahas tentang komunikasi, kekerasan dalam komunikasi massa nih, Bang Daniel. Oke. Paling Ogut mau nanya nih, komunikasi massa tuh menurut Bang Daniel apa sih? Komunikasi massa ya. Ya. Komunikasi massa itu pengertian menurut gua pribadi sih, Yes. dimana sekelompok orang yang membuat komunikasi dan juga berinteraksi dalam suatu kelompok. Yes. Karena sudah tertera tuh dalam pengertiannya komunikasi massa. Ini perlu digarisbawahi nih, komunikasi artinya kan berbicara ataupun berinteraksi pada semua orang. Lalu massa itu kan sekelompok massa, artinya sekelompok orang atau beberapa kelompok. Ya. Jadi berkomunikasi secara berkelompok, itu artinya komunikasi massa, Mas. Oke, berarti kalau yang bisa gue simpulin, komunikasi massa itu dapat mempengaruhi pikiran atau stigma dari masyarakat luas, berarti. Betul, Mas. Betul, Mas Gandhi. Berarti komunikasi massa itu termasuk televisi, terus media massa online seperti portal-portal kayak detik.com lah, kita boleh SCTV apapun gitu ya. Ngomongin komunikasi massa, ada satu kasus nih, kekerasan ya, yang sempat viral banget nih. Apa tuh? Komunikasi massa. Itu masih yang kasusnya anak pejabat, yang anak si Dirjen Pajak. Oh, Mario Dandi. Yes. Oh, tahu. Nah, ini kan lagi viral banget nih. Sejak dari kasus itu beredar dan viral di dunia sosial ya, di sosial media massa, itu merubah pemikiran semua orang tentang kelakuan keluarga dan anak-anak pejabat gitu loh. Dan akhirnya setelah ketahuan dan viral, akhirnya mempengaruhi orang tuanya yang ternyata dia mempunyai harta kekayaan yang luar biasa, Melimpah ya. yang melimpah, dan akhirnya diusut sampai ke KPK. Itu gimana tuh menurut Mas Daniel? Kalau pandangan gue, Mas Gandhi, gimana ya? Kasian juga sih. Seharusnya orang tuanya dia sudah enak-enak hidupnya, sudah enak lah, sudah mapan seperti itu. Tapi oleh karena akibat dari ulah anaknya pribadi, membuat harta orang tuanya itu terbongkar. Oke. Karena apa? Karena ulah perbuatan anaknya. Nah, Mas Gandhi sendiri tahu nggak sih kasusnya Mario Dandi ini? Kalau yang gue tahu sih, si Mario Dandi ini kan dia menganiaya temennya ya, kalau nggak salah. Dia menganiaya temennya karena dia faktor kecemburuan lah. Jadi kayak faktor kecemburuan, si korbannya kita sebut si David. Si David ini dia punya mantan. Nah, mantannya ini jadi pacarnya si Mario Dandi. Oh, cemburu, Mas. Yes. Oh. Agak rumit sih memang ya. Tapi Ya. si Davidnya ini jadi kayak ngobrol lah sama si Dandi, mungkin via chat gitu kan. Si Davidnya memang sempat berkata yang membuat si Mario Dandinya sakit hati. Kesal juga ya. Kesal, akhirnya menimbulkan respon yang negatif ke Marionya, dan Marionya melakukan penganiayaan gitu. Respon negatif, Mas. Yes, itu kalau di komunikasi kita punya teori namanya teori stimulus respons sama behaviorisme sih. Nah, kalau menurut Mas Andro nih, teori behaviorisme itu sama stimulus respons sebenarnya saling berpadu nggak sih menurut Mas Andro? Kalau saya pribadi, Mas, sangat berkaitan sih. Kenapa saya berkata berkaitan? Karena pertama itu kan kita mempunyai teori stimulus dan respon. Artinya apa? Stimulus respon ini kan pengertiannya artinya itu
adanya akibat karena ada sebab. Yes. Oke. Oke. Jadi stimulusnya apa? Stimulusnya itu karena perkataan si David yang akibatnya terjadilah sebuah kekerasan pada si David ini. Nah, kasusnya apa? Kasusnya itu si David berkata kepada Mario Dandi, MD lah kita sebut inisialnya ya. Yes. MD. Nah, dia berkata bahwasanya tuh mantannya itu sudah pernah di Inilah ya kan. kekerasan seksual lah. Iya, Oke. inilah. Lalu MD ini kesal terhadap David. Perkataan si D. Iya. Akibatnya responnya sehingga si David ini dibawa nih pakai mobil Rubicon nih. Nah, Rubicon dan juga dibawa oleh sekelompok orang. Nah, itu maksudnya sekelompok itu, komunikasi massa. Nah, dibawa akhirnya terjadilah kekerasan terhadap David ini, Pak. Katanya dipukulin sampai koma. Nah, gitu. Jadi itulah stimulusnya. Stimulusnya itu berkata yang tidak senonoh sehingga membuat hati Mario MD ini kesal, dan responnya yang terjadi itu si David ini kena akibatnya dengan perkataan dia. Dia menjadi korban. Seperti itu. Kalau Mas Gianni pribadi, kalau dalam teori behaviorisme itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya sendiri, behaviorisme itu ya, dia berhubungan dengan stimulus respon juga sih sebenarnya. Sama seperti yang Bang Sandro tadi katakan, dengan stimulusnya si David ini yang menimbulkan adanya respon yang negatif dari si D. Oh, benar. Dan itu kembali pun kan kalau dari pengertian behaviorisme itu biasanya terjadi karena dia belajar dari lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga dia berbuat seperti itu. Berarti berstigma ya, Pak? Oke. Di sini menurut pandangan saya untuk behaviorisme ini kepada si MD ya, si pelaku. Dia merasa kalau dirinya ini adalah anak seorang pejabat, mempunyai satu kuasa dan mempunyai banyak harta, ya kan, yang kita tahu dia sering flexing segala macam dan juga bertindak semaunya ya di lingkungan masyarakat. Jadinya dia dari kecil seperti bertindak seenak-enaknya. Ketika ada kasus seperti ini, dia tanpa berpikir panjang dia menganiaya si David dengan semaunya dia sampai benar-benar sampai si David koma. Itu pun pas dia ditangkap, dia ingin memanfaatkan kuasa dari ayah. Jadi lebih kayak ke, kalau bahasa kasarnya sih, didikannya dari awal tuh atau dari kecil memang sudah salah, sudah terpengaruh dari lingkungannya yang sebelumnya pasti. Berarti terlalu keenakan lah sehingga membuat hal yang negatif itu terjadi. Betul, terlalu keenakan akhirnya berbuat seenak-enak. Yes. Jadi seperti kalau pandangan saya pribadi ya, sebagai seorang anak dirjen pajak sudah hidupnya mewah lah. Iya. Apalagi dia punya mobil Rubicon pertama. Betul. Kedua punya motor Harley Davidson. Artinya itu kita bilang yang berkisar harganya itu tidak terlalu mahal, yang mahal dan juga hidupnya itu mewah. Iya. Jadi seharusnya karena hidupnya mewah itu dia bersikap tidak semena-mena dia, akan tetapi dia menyalahgunakan hakikat dan juga harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Betul. Sehingga orang tuanya terkait kasus, terseret kasus Mario Dandi. Iya, setelah ada kasusnya Mario Dandi terseret, akhirnya ketahuan orang tuanya, si ayahnya ini ternyata pernah ada kasus gratifikasi pajak lah katanya. Dan itu Pak. Jadi kalau disimpulin sih ini berkaitan sama tradisi sosiokultural sih ya, karena tradisi sosiokultural. Kenapa? Karena ini juga mempengaruhi masyarakat luas juga, Pak. Jadi stigma-nya masyarakat terhadap anak-anak pejabat itu berubah, dan juga masyarakat juga terhadap pejabat tersendiri itu juga berubah pikirannya. Karena ternyata selama ini banyak pejabat yang
belum ketahuan lah ternyata dia punya kasus ini, akhirnya dengan anaknya sendiri akhirnya kasusnya terbongkar gitu kan. Jadi banyak stigma kalau pejabat nih ternyata kerjanya bukan untuk rakyat tapi untuk diri mereka Oh, sendiri. ingat guys. Iya. Ya kan? Iya. Jadi seperti itulah ya. Sebenarnya kasus ini sih, kasus pejabat sama Mario Dendi ini nggak sedikit sih sebenarnya, tapi yang benar-benar viral ini memang si Mario Dendi ya. Iya, karena memang ini kan kembali lagi pada terhadap kecemburuan seorang terhadap seorang. Iya. Iya, akibatnya ada korbannya. Iya. Sehingga sampai koma, sampai tidak sadarkan diri bahasanya. Jadi dalam kasus ini juga kita bawa kenapa? Karena ini viral banget sih ya. Yes, betul. Sampai di semua sosial media, semua media massa pun ada. Betul. Gak cuma hanya di media massa online, begitupun juga media massa di offline pun ada. Iya. Karena itu sampai di rekapitulasi kan, Iya. rekonstruksi lah bahasanya. Rekonstruksi. Yes, TKP terjadinya gimana, awal kejadian gimana. Awalnya Dendi mengajak David untuk dianiaya sampai hingga koma, bagaimana kejadiannya seperti apa begitu. Lalu Mungkin pesan dan kesan buat seluruh masyarakat luas, bukan untuk anak pejabat aja ya, Oke. untuk kita semua deh. Dari Bang Sandro, tentunya dari kasus ini, pesannya apa nih buat yang lain? kalau saya kesimpulannya ya, kalau gue sih sepertinya seharusnya nih kita sudah diberikan mandat lah dari orang tua kita. Kita tahu pribadi kita, orang tua kita misalkan kaya ataupun sederhana, sampai tidak menyalahgunakan wewenang orang tua kita. Karena apa? Gak cuma kita yang kena, gak cuma kita yang menyangkut masalah pribadi ini, tapi orang tua kita pun kena. Akhirnya seperti Mario Dendi ini, Iya. orang tuanya sampai terjadi terseret kasus ini, sampai ketahuan kan oleh KPK. Iya. Nah, sampai ketahuan oleh KPK itu sih. Jadi apalagi terhadap apalagi sekarang nih Pak, dalam suatu lingkungan masyarakat lah, contoh anak muda ini kan lingkupnya sekarang berpacaran, apalagi kalau punya mantannya ini temannya dia, dan dia berkata yang negatif. Bagi kita kan sebagai anak muda kan darah panas, Yes. betul dong. Betul. Jadi kita seharusnya jangan cepat banget untuk mengambil keputusan. Betul. Artinya apa di sini? Artinya itu kita harus memikirkan dulu secara matang-matang apakah betul orang itu berkata seperti itu atau tidak. Jadi gitu, kesan saya sih jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk suatu keputusan. Ya, lebih berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, karena apapun perbuatan yang kita lakukan pasti kita harus bertanggung jawab. Betul. Oke, terima kasih Bang Daniel. Terima kasih. Sudah Terima kasih Bapak. ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih banyak. Sekian percakapan dari kami ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.